share screen. Gimana, apakah kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Kak. Silakan menyimak ya. Jadi perawatan itu yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ya, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Haris. Saya diamanahkan menjadi ketua program studi ya. Nah, sejarah singkatnya di keperawatan itu sebenarnya berdirinya sudah sangat lama di tahun ini, khususnya di bulan September, sekitar kurang lebih 10 hari yang lalu, itu terbentuk sejak 2003. Kalau dihitung dari sekarang, 2021 berarti kurang lebih ada 19 tahun ya, 2001, 18 tahun. Tapi kalau dilihat ini angkatannya lagi, jadi angkatan kalian ini adalah angkatan yang masuk tahun 2021. Berarti dia angkatan ke-20. Nah, pertanyaannya kenapa sih seharusnya kan 18 tahun ya? Tapi sini 20 karena angkatan 2020, angkatan 2002 itu pernah ada mahasiswa keperawatan di Akper Kaltara, tapi pada saat lulus diambil alih di Kementerian Kesehatan di Poltekkes. Jadi benar-benar Akademi Keperawatan Kaltara meluluskan itu mahasiswanya itu setelah tahun 2005 karena dia masuk tahun 2004. Jadi sekarang itu kalau ditanya kalian angkatan keberapa? Ada yang bisa menjawab jawab Bapak? Nah, ini angkatan 20. Angkatan 20. Jadi jangan dilupa ya. Jadi sudah 20 tahun, mungkin lebih tua dari usia kalian. Oke, kemudian dasar hukum pelaksanaan pendidikan keperawatan di Indonesia, termasuk yang diadopsi oleh keperawatan di Politeknik Kaltara, itu ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Undang-Undang Keperawatan tahun 2014, kemudian Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi. Kemudian ada yang terbaru yaitu Permenkes Nomor 425 tahun 2020 tentang standar profesi perawat di Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Keperawatan sendiri, pendidikan perawat itu ada beberapa jenjang. Ada namanya akademik, ada vokasi, dan ada profesi. Nah, kalau untuk akademik itu dimulai dari sarjana keperawatan, kemudian magister keperawatan, dan doktor keperawatan. Kemudian untuk vokasi sendiri vokasi itu ada D3 dan D4. Jadi ada D4 juga nanti yang akan melanjutkan pendidikan nurse. Sementara profesi ada dua. Ada profesi nurse itu yang lanjutan dari S1, kemudian ada nurse spesialis yang dari S2. Kemudian untuk D3 dengan nurse ketika akan wisuda itu harus lulus uji kompetensi. Apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi itu adalah ujian komprehensif. Selama 3 tahun kalian akan menyelesaikan soal sebanyak 180 soal kasus yang ada, kemudian harus diselesaikan dalam waktu 180 menit atau 3 jam. Dan sebagai syarat utama lulus wisuda, kayak misalnya sekarang kakak kelas kalian yang sudah semester 6, yang harusnya harus selesai saat ini, lagi menunggu hasil keputusan uji kompetensi untuk bisa diwisuda. Nah, bagaimana dengan kurikulum pendidikan D3 keperawatan yang dijalankan di Politeknik Kaltara? Nanti akan ada materinya sebentar ya, terpisah. Lanjut. Nah, selama pendidikan nanti mahasiswa
harus memiliki keterampilan. Dari keterampilan itu bagaimana prosesnya, mulai dari bagaimana mengetahui dulu, kemudian bagaimana mengetahui, menunjukkan, dan bisa melakukan. Misalnya, yang paling sederhana, kalian melakukan pengukuran tekanan darah. Kalian pernah lihat, kemudian kalian lihat, oh bagaimana ini cara melakukan. Kayak kalian coba, kemudian kalian bisa lakukan. Yang jelas pada saat dicoba itu dibimbing dulu sama dosen, kemudian kalau di rumah sakit dibimbing sama perawat yang ada di sana. Ini profil lulusan diploma 3 keperawatan. Jadi apa sih gambaran kalian tentang perawat? Gambaran mahasiswa tentang perawat seperti apa? Harus merujuk yang seharusnya. Ini pedomannya. Pemberi asuhan keperawatan. Ini profilnya ya. Kemudian pengelola asuhan keperawatan. Kemudian pendidik klien, ada edukator, kemudian sebagai peneliti. Ini profil lulusan diploma 3 keperawatan. Nanti ada penjelasannya juga ya, seperti apa ini. Nah, bagaimana visi dan misi keperawatan? Ini harus dipahami betul, menjadi program studi yang menghasilkan perawat yang memiliki keterampilan klinik, yang kompeten, berkarakter, bermartabat, dan unggul di tahun 2023. Jadi kalian ini harus menjadi seorang perawat yang memiliki keterampilan klinik yang kompeten. Makna dari kompeten ini artinya harus lulus uji kompetensi. Berkarakter, nah ini yang berkarakter ini yang cukup mendapatkan tantangan besar. Misalnya bagaimana sikap dan etika kalian ini ada di karakter. Bukan saja bagaimana komunikasi, bahkan masalah kedisiplinan dan kejujuran. Bermartabat ini bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Kemudian unggul salah satunya nanti unggul misalnya adalah hal apa. Kemudian misinya itu menyelenggarakan pendidikan vokasi keperawatan yang bersinergi dan sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu keperawatan klinik, melaksanakan tata kelola program studi yang akuntabel dan transparan. Untuk departemen yang ada di prodi keperawatan, termasuk dosen-dosennya, ini ada 6 departemen. Pertama, Departemen Biomedik. Ini koordinatornya dulu itu Bu Argi ya, sekarang kayaknya sudah diganti. Kemudian keperawatan dasar ada Ibu Fatima Ura. Kemudian di sini juga biomedik, biasanya Bu Fatima Ura untuk saat ini. Kemudian Departemen Medikal Bedah, ada mata kuliahnya itu KMB dan gawat darurat. Itu dosen-dosennya ada Pak Rohandi, kemudian ada Pak Satria, dan juga ada Ibu Ura. Kemudian ada Departemen Anak, ini ada Ibu Subaida. Kemudian Departemen Keperawatan Maternitas, ada Ibu Sri Argiyanti Amir. Kemudian ada Keperawatan Jiwa, ada Pak Amir Syams. Jadi ini Pak Amir Syams seperti yang disampaikan oleh yayasan di hari pertama PK2MB pada saat di lantai 2, ini salah satunya yang spesialis keperawatan di kampus ya. Kemudian Departemen Keperawatan Komunitas, Bapak sendiri itu mata kuliahnya itu ada keperawatan keluarga dan keperawatan lansia. Nah, bagaimana layanan mahasiswa yang ada di prodi? Jadi yang biasa kalian bisa lakukan di prodi itu mengurus surat aktif kuliah. Tapi biasanya ini ke bagian akademik, nanti prodi yang menandatangani. Kemudian ada perkuliahan, praktikum, kemudian ada praktik klinik keperawatan, ada praktik kerja lapangan. Kemudian juga ada kegiatan ini evaluasi, ada UTS, ada UAS. Nanti sudah disampaikan mungkin ya sama Wadir 1 tentang
UTS ini, tentang UTS UAS. Kemudian ada juga sebagai mahasiswa Poltek, kalian akan banyak mengurus hal-hal lain di luar prodi. Di mana itu misalnya mengurus surat izin atau sakit, itu biasanya untuk izin itu di layanan kemahasiswaan. Kalau sakit itu biasanya masih di bagian akademik. Legalisir ada legalisir KHS, ada juga KRS. Dan ada juga layanan kemahasiswaan. Misalnya sekarang ada organisasi kemahasiswaan prodi. Ada organisasi kemahasiswaan di tingkat Poltek, dalam hal ini BEM. Bagaimana perkuliahan yang ada di prodi keperawatan? Jadi sistem yang kita jalankan itu ada beragam. Yang pertama kita kuliah daring dan luring. Jadi bisa kalian jadi kuliah ini nanti dilihat, dikonfirmasi sama dosennya apakah pertemuan hari ini itu secara online atau offline, daring atau luring. Jadi ada perpaduan. Jadi bisa jadi kalian kuliah ke kampus, bisa jadi kuliahnya dari rumah. Kemudian ada praktik laboratorium. Kalau praktik laboratorium semuanya offline. Jadi khusus untuk mata kuliah di semester 1 nanti kita lihat apa sih yang ada prakteknya ya. Dan itu harus offline. Kemudian nanti kalian juga akan melaksanakan namanya praktek klinik di rumah sakit atau di puskesmas. Dan sudah mulai start di semester 2 nanti. Agak berbeda dengan mahasiswa yang kakak kelas kalian yang di tingkat 2, yang sekarang semester 3, mereka PKK-nya mulai di semester 4. Belajar dari itu, kemarin setelah diskusi dengan pihak rumah sakit, itu dikembalikan ke semester 2. Oke, kemudian ada pertengahan, di semester 5 juga nanti akan kembali PKK. Di semester 4 itu full semuanya PKK. Ini sama juga yang dilaksanakan nanti di mahasiswa semester 3. Jadi semester nanti akan ada mata kuliah apa saja yang dicapai di semester 4. Kemudian nanti ada praktek klinik di masyarakat dan di keluarga. Di semester 6 itu penyelesaian tugas air. Dan jangan lupa selama perkuliahan itu ada namanya pembuatan tugas. Jadi harus menyelesaikan tugas-tugasnya itu dalam bentuk apa saja. Bisa saja dari bentuk makalah, ada diskusi kelompok, presentasi, studi lapangan, dan laporan klinik. Jadi mungkin nanti hari Senin 2 pekan depan sudah mulai kuliah. Jangan sampai tidak paham tentang bagaimana cara membuat makalah. Kemudian nanti ada diskusi. Jadi sudah harus terbiasa untuk membuat tugas. Jangan mengeluh, dan pada saat membuat tugas itu tidak boleh mengambil copy paste dari temannya, apalagi mengambil copy paste dari internet. Jadi sumbernya harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang Anda harus lakukan selama kuliah? Ini yang paling penting. Etika berkomunikasi. Jadi misalnya ketika kalian akan ketemu dosen, itu harus kontrak waktu dulu, chat. Caranya menulis chat juga harus betul-betul sesuai dengan standar. Harus dimulai dengan kata apa, kemudian memperkenalkan diri gimana. Karena kenapa? Tidak semua dosen menyimpan nomor kalian. Jadi jangan seolah-olah dosen sudah kenal kalian. Ya. Jadi harus tetap kembali mengingatkan siapa Anda, apa keperluannya, dan kenapa. Dan biasanya itu harus jangan langsung mengharap bahwa segera dibalas. Karena dosen banyak juga keperluan ya. Termasuk juga bagaimana etika berkomunikasi sama siapa saja yang ada di lingkungan kampus ini. Baik orang yang di tata usaha, bahkan sampai cleaning service pun tidak boleh. Itu cara berkomunikasi kalian ini tidak menunjukkan etika.
sebagai seorang calon perawat. Nanti juga pada saat dinas itu juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Intinya pelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, nanti juga dia akan diajari. Selanjutnya di hari Senin itu kalian sudah harus membentuk organisasi kelas. Ya, nanti akan ada, kalau sudah ada nanti Bapak buatkan grup khusus. Di situ nanti ada Bapak dengan sekretaris prodi yang akan menginfokan. Jadi grupnya itu agak beda, berpisah dengan kakak kelasnya karena kepentingannya berbeda ya. Dan ini juga pada saat kuliah memang yang harus ini yang utama, roh kalian, semangat. Kemudian juga nanti pada saat kuliah jangan lupa untuk menghubungi pembimbing akademik. Jadi pembimbing akademik ini sebagai wali di sekolah, di kampus, jika ada masalah-masalah yang menghambat perkuliahan. Yang menghambat perkuliahan itu misalnya apa saja? Misalnya ada masalah-masalah di luar yang betul-betul harus segera ditangani. Tapi jangan mengkonsultasikan masalah duit, karena bukan tugas kepembimbing akademik gitu ya. Misalnya ini kok ada kendala di rumah sehingga itu akan menghambat, atau ada masalah apa yang sehingga mengurangi motivasi kalian untuk kuliah, bisa bicarakan dengan pembimbing akademik. Kapan pembimbing akademik ini keluar nanti akan disampaikan. Jadi nanti dosen-dosen keperawatan itu akan menjadi pembimbing kalian, terutama untuk memvalidasi pada saat pengisian KRS. Nah, bagaimana kurikulum selama 3 tahun ke depan? Oke, nanti Bapak sampaikan ya, untuk kurikulumnya seperti apa. Masih ada kurang lebih 15 menit ya. Bentar. Oke, ini kurikulumnya. Ini harus dicatat tadi nih ya, visi dan misinya. Masih kelihatan kan? Visi dan misinya. Ya, ini lebih besar lagi. Oke, ini visi dan misinya tadi sudah. Nah, ini profilnya. Tadi sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai apa sih? Sebagai perawat yang kompeten mampu memberikan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini adalah menjadi tugas pokok perawat dalam menjalankan kegiatan hari-harinya. Jadi nanti akan dipelajari apa ini sih asuhan keperawatan, bagaimana bentuknya, apa yang harus dilakukan, apa isinya, dan harus dipahami. Ini menjadi tugas, karena ini menjadi tugas pokok seorang perawat. Kemudian mendidik klien, misalnya saat ini lagi COVID, bagaimana tetap menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Tim pengelola asuhan keperawatan. Jadi tim pengelola asuhan keperawatan ini misalnya menjadi tim di rumah sakit, bagaimana bekerja dalam bentuk tim. Kemudian memberikan asuhan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah. Ini sebagai perawat mampu menggunakan hasil penelitian nanti akan dipelajari mungkin di bahasa Indonesia, cara membaca jurnal, cara melihat jurnal, yang jelas apa lagi namanya, difamiliarkan itu bahasa jurnal, kayak gitu ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang perawat yang berkarakter. Nah ini yang berkarakternya, menjunjung tinggi etika sosial, norma hukum, peka budaya. Peka budaya ini maksudnya tidak membeda-bedakan antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dia harus menjunjung tinggi juga nilai-nilai agama, tidak melanggar nilai-nilai agama. Oke, kemudian di kurikulum itu ada namanya capaian pembelajaran. Kemudian ini ada aspeknya yang harus dinilai. Ini ada sikap. Ini banyak ya. Salah satunya ini. Kemudian ada pengetahuan.
kemudian ada keterampilan umum, kemudian ada keterampilan khusus. Seperti itu ya. Nah, ini yang akan menjadi bagian dari mata kuliah itu. Nah, kita masuk di mata kuliahnya. Untuk semester 1 ini mata kuliahnya ini. Mata kuliah semester 1 ini dicatat ya. Karena ada soal di tugasnya ini. Ada mata kuliah agamanya, agama, kemudian ada Pancasila, itu teori semua, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan anti korupsi, dan ilmu biomedik dasar teori. Jadi kalau teori berarti dia teori. Kemudian ada praktek ilmu biomedik dasar. Nanti ada prakteknya, kreditnya itu 2. Kemudian ada etika keperawatan. Ini teori juga. Kemudian ada konsep dasar keperawatan, KDK. Ini juga ada teori. Kemudian praktek teknologi informasi. Jadi berapa mata kuliah nanti di semester 1? Ada 12. Berapa kreditnya? Ada 20. Terdiri dari 16 teori dan 4 praktek. Praktek ini mungkin bisa disesuaikan nanti apakah nanti prakteknya di laboratorium. Tapi kalau untuk praktek teknologi informasi itu biasanya di lab komputer. Oke. Bagaimana di semester 2? Di semester 2 itu ada psikologi, ada patofisiologi, ada farmakologi, kemudian ada praktek farmakologi, ada keperawatan dasar, praktek keperawatan dasar, metodologi keperawatan, praktek metodologi, komunikasi, praktek komunikasi. Jadi selalu berangkaian, ada teori, ada praktek. Kemudian ada manajemen pasien safety, ada prakteknya juga. Kemudian ada praktek pemeriksaan fisik, dan ada nanti ini praktek klinik keperawatan dasar. Jadi ini yang membedakan kalian dengan kakak kelas kalian yang di semester 3 saat ini. Jadi kalau mereka kemarin di semester 2 belum sempat turun praktek, insya Allah kalau kalian wajib turun praktek. Begitu libur semester 2, itu sudah mulai digunakan untuk praktek. Nanti bedanya yang semester 3, nanti pada saat semester 4 ini yang pertama didapatkan. Kemudian untuk mahasiswa semester 3, ini mungkin yang bisa dijalankan juga semester 3 saat ini ya, ada antropologi keperawatan, ada gizi dan diet, ada praktek bahasa Inggris, ada dokumentasi keperawatan, ada praktek dokumentasi keperawatan, promosi kesehatan, ada praktek promosi kesehatan, ada manajemen, praktek manajemen. Kemudian ada medikal bedah 1. Ini sudah ada mulai praktek medikal bedah 1, ada keperawatan anak, praktek keperawatan anak, keperawatan maternitas, ada praktek keperawatan maternitas, ada keperawatan jiwa, praktek keperawatan jiwa. Jadi komplit ya di semester 3. Nah, begitu di semester 4, semua mata kuliah tadi yang teori-teori dan praktek keperawatan dipraktekkan. Khusus di angkatan kalian ada yang spesifik. Di angkatan kalian nanti diwajibkan memiliki sertifikat TOEFL. Jadi harus intensif TOEFL. Nanti kita akan lihat tekniknya seperti apa. Kita akan bimbingan dalam 1 bulan sehingga kita bisa mendapatkan TOEFL. Tapi ini dilaksanakan bersamaan dengan riset keperawatan setelah PKK berakhir. Kalau dihitung-hitung PKK-nya ini ada 4 mata kuliah. Ya sekitar kurang lebih 4-5 bulan kalian full ada di lapangan. Nanti bulan ke-6 bisa melaksanakan yang 2 ini. Oke, kemudian di semester 5 ini gabungan antara setengahnya teori, kemudian dan praktek lapangan. Ada medikal bedah 2, ada praktek medikal bedah 2, ada praktek klinik keperawatan. Ada keperawatan gawat darurat dan bencana.
praktek gawat darurat dan bencana, kemudian ada praktek klinik gawat darurat dan bencana. Ada juga keperawatan keluarga, praktek keperawatan keluarga, gerontik ini yang lansia, komplementer, wirausaha, dan inovasi dan kreativitas. Apa sih inovasi dan kreativitas ini? Ini adalah mengumpulkan sertifikat selama 5 semester. Jadi kayak saat ini sudah ada sertifikat PK2MB, besok-besok lagi kalau ada kegiatan ini dan itu diikuti. Sehingga mendapatkan sertifikat dan menjadi pertimbangan nanti untuk bisa dimasukkan di mata kuliah ini ya. Kemudian yang terakhir, semester 6, ada praktek keperawatan keluarga, ada praktek keperawatan gerontik, ada keperawatan klinik dan apa sih keperawatan klinik? Keperawatan klinik ini adalah praktek yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing. Jadi misalnya dari Malinau, nanti pada saat semester 6, termasuk keluarga dan gerontik, ini pelaksanaannya di kampung masing-masing. Dan keperawatan kliniknya juga di rumah sakit masing-masing. Jadi hampir ada kurang lebih 3 bulan atau 2-3 bulan kalian nanti akan praktek kembali ke kampung masing-masing. Ada yang di keluarga, ada yang lansianya, dan ada yang di rumah sakitnya. Kemudian menyelesaikan tugas akhir. Cukup ya yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti dicatat sama panitianya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sebelum Bapak yang tanya ya. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya ajukan tangan raise hand aja. Kemudian langsung bertanya. Silakan. Ya, ada yang ingin bertanya? Halo, masih ada orang di dalam? Saya, Pak. Oke, silakan. Atas nama siapa, dari mana asalnya ya, daerahnya? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang di belakangnya kecilkan suaranya. Oke, saya Putriani. Baik, perkenalkan nama saya Putriani Rijal dari SMK Negeri 1 Semenggaris, Kabupaten Nunukan. Saya ingin bertanya, ini kan Pak, kami satu angkatan untuk perawat itu ada 46 orang. Apakah nanti kami itu satu kelas semua atau bagaimana? Terima kasih. Oke, untuk sementara sih satu kelas, karena kan nanti banyak perkuliahannya online kan. Satu kelas nanti perkuliahannya online, kalau yang offline mungkin di aula jadi lebih luas. Tapi kalau untuk yang di kelas biasanya sih tidak sering-sering. Kalau praktek pun nanti dibagi misalnya nanti yang sekian-sekian masuk di kelas, yang sekian-sekian tidak. Jadi tidak menumpuk dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya? Masih ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih ada enggak? Sebelum Bapak tanya. Masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jelas atau tidak jelas? Kan ada suaranya? Ini materinya jelas atau tidak jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Yakin sudah tidak akan bertanya lagi pada saat kuliah nanti?
Yakin? Sudah ada gambaran betul-betul nanti seperti apa kuliah di keperawatan? Yakin? Sudah clear? Ayo, yang belum paham atau belum masih ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Mumpung bapaknya Jadi masih jangan ada. sampai nanti mengandalkan di kakaknya Indra. Nanti apa-apa nanti bertanya sama Indra. Kayak gitu. Atau sama Rahmatika. Dan di room juga ini kan ada senior-seniornya ya, ada Nur Aini, ada apa sih tulis? Ada si Koni. Tapi Koni kurang lebih kalian ya, ada apa praktiknya. Jelas ya? Oke, jadi nanti apa yang kalian harus lakukan tadi di hari Senin, jangan lupa buat organisasi kelasnya. Kalau itu enggak apa-apa lah itu ya, masih satu kelas 60-46 ya. Masuk dulu, enggak apa-apa untuk berkumpul, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kayaknya cukup saja ruangannya itu. Nanti bagi siapa ketua atau nanti diarahkan sama kakaknya, nanti siapa ketuanya, ketua tingkatnya. Dan ingat, tadi ada berapa mata kuliah yang ada di semester 1? 12. Nah, 12 mata kuliah itu nanti dibuatkan penanggung jawabnya ya. Dibuatkan penanggung jawabnya, namanya kalau kita itu sipen. Jadi sipen itu membuatkan menghubungi dosen, dan jangan lupa menghubungi dosen itu sehari sebelum mata kuliahnya. Jadwal sudah ada. Nanti kalau sudah ada grup kalian, Bapak nanti Senin lah ya. Senin kalau sudah ada apa namanya, Bapak nanti add satu orang, Bapak buatkan grup, Bapak add satu orang, nanti dia yang jadi admin dan add temannya yang lainnya. Nanti kita kirimkan saja link ya. Kirimkan link untuk grup tingkat 1 yang di dalamnya nanti ada Bapak dengan Bu Argi. Jadi berkaitan dengan perkuliahan di semester 1. Kayak sekarang juga yang angkatannya Indra kan sudah masih ada grupnya. Grupnya berubah lagi karena dia sudah tingkat 2, berubah dari grup tingkat 1 menjadi tingkat 2. Begitu juga yang tingkat 3. Oke, nanti Bapak sebelum Bapak pamit, Bapak share dulu apa sih namanya nih, share absensi ya, mohon diisi ya sebentar ya. Oke, sekali lagi, Indra nanti masih punya ini tidak? Atau disampaikan tidak? Salah satu bentuk meng-WA dosen. WA dosen ya, ada misalnya harus kata-katanya harus seperti apa. Jadi jangan langsung, Pak, Bapak di mana? Tidak boleh begitu ya. Harus dimulai dengan salam, kemudian harus memperkenalkan diri, terus tujuannya apa, jangan lupa ucapan terima kasih. Ya. Untuk Bapak sendiri sebenarnya Bapak itu paling tidak ini mahasiswa tiba-tiba sok akrab sekali langsung nelpon. Ingat, nelpon pun itu harus minta izin sama dosen, semua dosen. Ya, tidak boleh langsung tiba-tiba tahu nomornya dosen langsung nelpon. Tetap minta izin. Jadi etika menyampaikan berkomunikasi dengan dosen itu tetap dijaga ya. Termasuk juga sama kakak-kakak kalian, karena bagaimanapun juga mungkin dia yang lebih awal masuk di kampus, jadi bukan gila hormat, bukan, harus mengetahui bahwa oh saya ini adik, jadi saya harus sopan sama orang siapa saja yang ada di situ ya. Dan yang paling penting itu adalah senyum. Senyum ya, senyum itu yang paling penting. Ya sebentar Bapak share dulu absensinya. Silakan Indra, sebelum Bapak ini ya. Bapak nyari-nyari dulu ini.
Mana ini salin? Formulir. Formulir tanpa judul kemana ya? Link absennya di share di sini Kak Pak di Zoom. Bapak baru cari filenya tadi. Sebentar. Bapak nanti kirim di ini ya. Kirim di habis ini materi apa ini? Anu Pak, pengenalan organisasi kampus. Oke, minta izin 2 menitan lagi ya. Ini sebab baru dapat filenya. Ya Pak. Jangan ada yang keluar ya. Isi absen dulu. Ya Pak. Saya lagi nge-zoom Ibu. Oke, di chat room itu sudah ada formulir dan tugas, silakan diisi. Bapak tutup linknya. Bapak tutup linknya jam 3 siang, ya. Jadi waktu istirahat sebentar sambil diisi-isi, soalnya tidak sulit-sulit amat. Kalau ada temannya di situ bisa saling diskusi. Ingat ya, jam 15.00 Bapak tutup linknya dan tidak bisa lagi mengirim. Dan berarti Bapak anggap alfa ya. Nanti Bapak cari orangnya di kelas. Oke, Bapak pamit ya. Semangat. Jangan lupa selalu minta doa sama orang tua supaya kalian juga lancar-lancar kuliah, lancar semangat juga. Kemudian ikuti aturan-aturan yang ada di kampus. Demikian ya, Bapak kembalikan ke panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit ya. Terima kasih Pak.